Selamat siang anak-anak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimanakah keanekaragaman yaitu bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman suku, adanya keanekaragaman yaitu bahasa, ada keanekaragaman yaitu mengenai masalah alat musik, hasil kebudayaannya. Maka sekarang kita akan membahas bagaimanakah permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia itu akan menimbulkan disintegrasi. Nah, maka dalam hal ini disintegrasi yaitu suatu kejadian ketika suatu bangsa mengalami yaitu suatu perpecahan. Ya. Jadi, disintegrasi dalam hal ini masyarakat Indonesia dengan adanya keanekaragaman bisa menimbulkan yaitu disintegrasi. Maka dengan kalau misalnya adanya disintegrasi, maka kita nanti juga berusaha bagaimanakah upaya jangan sampai terjadi adanya disintegrasi tadi. Nah, karena disintegrasi itu bisa menimbulkan perpecahan, merusak persatuan, menimbulkan pertentangan, ketimpangan sosial. Nah, itu dengan adanya disintegrasi ya. Jadi, adanya disintegrasi itu menimbulkan yaitu suatu perpecahan. Jadi disintegrasi itu sendiri suatu kejadian di mana suatu saat negara kita kadang timbul yaitu suatu perpecahan. Ya. Sebagai suatu contoh, pernah Indonesia terjadi krisis yang dalam sejarah tahun 98, yaitu dimulai tahun 97 timbul adanya suatu perpecahan. Nah, sekarang faktor apa yang menyebabkan disintegrasi? Faktor itu adanya 4, krisis ekonomi. Yang kedua, krisis politik. Yang ketiga, krisis sosial. Kemudian, intervensi atau campur tangan via asing itu juga bisa menimbulkan adanya disintegrasi. Ya, maka dalam hal ini bahwa keanekaragaman memang bisa menimbulkan disintegrasi, ya. Bisa menimbulkan suatu perpecahan di mana ada beberapa faktor. Nah, sekarang sebagai suatu contoh, nah ini contohnya masyarakat Papua yaitu pengen mendirikan negara sendiri, Papua Merdeka. Nah, ini yang bisa dikatakan adanya disintegrasi. Ya. Sebagai suatu faktor tadi, nah kita lihat krisis ekonomi tadi ya, faktor pertama, krisis ekonomi bisa menimbulkan yaitu adanya disintegrasi. Ini contoh krisis ekonomi di Venezuela. Nah, masyarakat sampai makan saja mencari tempat-tempat sampah ya, makan dari sisa-sisa yang ada di tempat sampah mereka ambil. Ada juga yang kita lihat di sini anak-anak bahkan yaitu antri makanan. Nah, maka krisis ekonomi bisa menimbulkan yaitu adanya disintegrasi. Ya. Jadi krisis ekonomi di Indonesia juga pernah terjadi ya. Maka dalam hal ini bagaimanakah masyarakat itu berusaha untuk menghidupi yaitu dengan adanya dalam hal ini yaitu dalam hal bagaimana berusaha mencari suatu kebutuhan ya, maka dalam hal ini krisis ekonomi bisa menimbulkan adanya disintegrasi. Berikutnya krisis politik. Nah, ini yang tadi saya sudah mengatakan krisis politik dalam sejarah Indonesia yaitu sebelum adanya reformasi yaitu masyarakat melakukan demo ya. Ini menimbulkan juga
yaitu disintegrasi bangsa. Ya, maka dalam hal ini kalau kita perhatikan krisis politik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu bisa menimbulkan yaitu adanya disintegrasi, bisa menimbulkan perpecahan. Bahkan pemerintah ya yang dalam hal ini pemerintah pusat itu juga timbul yaitu suatu perpecahan. Ya. Ada misalnya ada yang pro Soeharto, ada yang tidak. Nah, itu seperti itu ya. Maka pemerintah dalam hal ini ya berusaha bagaimana caranya jangan sampai krisis politik itu nanti menimbulkan disintegrasi yang berkepanjangan ya. Maka dalam hal ini sebagai suatu contoh, krisis politik bisa menimbulkan yaitu adanya disintegrasi. Kemudian konflik, kekerasan antar kelompok. Nah, kadang-kadang kita temukan adanya konflik, tawuran masyarakat. Bahkan dulu pernah terjadi yaitu adanya tawuran antar pelajar. Nah, itu kan akan menimbulkan yaitu adanya disintegrasi juga. Ya, maka dalam hal ini faktor adanya konflik kekerasan antar kelompok ya ini bisa menimbulkan adanya disintegrasi. Kemudian adanya intervensi via asing. Campur tangan via asing juga bisa menimbulkan yaitu disintegrasi. Ya. Jadi bisa menimbulkan yaitu perpecahan. Kalau misalnya masyarakat kadang-kadang mungkin tidak setuju, maka akan timbul suatu yaitu perpecahan. Jadi intervensi via asing juga bisa menimbulkan yaitu suatu perpecahan. Ya. Kemudian bagaimanakah masalah berusaha untuk mengatasi konflik tersebut? Ya. Jadi sebetulnya konflik itu juga bisa diatasi. Ya. Yang pertama adanya preventif. Preventif itu ditujukan guna mencegah. Jadi preventif itu kan mencegah. Ya. Kita berusaha mencegah jangan sampai terjadi adanya konflik. Maka dalam hal ini upaya mengatasi masalah konflik itu bisa dilakukan dengan preventif. Preventif yaitu tindakan yang ditujukan guna mencegah terjadinya penyimpangan atau masalah sosial. Ya, misalnya dengan teguran, dengan penyuluhan. Seperti kalau misalnya konflik antar pelajar. Kadang-kadang adanya suatu penyuluhan, ya. Adanya penyebaran informasi, ya. Kalau misalnya bahwa disintegrasi itu justru menimbulkan hal yang negatif, maka dalam hal ini kita berusaha untuk mencegah, yaitu adanya preventif, ya, mencegah jangan sampai terjadi atau timbul yaitu penyimpangan atau masalah sosial, ya. Kemudian yang kedua adanya represif. Ya, represif yaitu dilakukan yaitu untuk mengembalikan. Ya, jadi setelah terjadi disintegrasi timbul perpecahan dengan cara represif yaitu mengembalikan seperti semula. Ya, tindakan yang dilakukan yaitu untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Ya. Maka dalam hal ini bahwa disintegrasi itu bisa diatasi, yaitu bisa mengatasi masalah konflik tersebut ya. Jadi mengembalikan. Ya. Kuratif itu pengobatan, ya, penanggulangan akibat masalah yang timbul untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, bagaimana caranya? Jangan sampai terjadi adanya suatu konflik tersebut. Ya, maka dalam hal ini sebagai upaya
bagaimana mengatasi masalah adanya suatu konflik atau masalah atau timbulnya disintegrasi tersebut. Ya, mungkin sekian dulu untuk materi untuk siang hari ini. Terima kasih.